Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meyakini sektor pariwisata tetap berkembang meski ada potensi resesi di tahun 2023. Menparekraf menyebut akan memfokuskan pengembangan sumber daya manusia melalui investasi di sektor pendidikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief menyampaikan, sektor pariwisata akan tetap berkembang meski ada potensi resesi dan perlambatan ekonomi di tahun 2023. Untuk itu dirinya menegaskan bahwa pihaknya fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui investasi di sektor pendidikan. Dalam hal ini, Menparekraf Sandiaga mengatakan Kemenparekraf akan melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan program-program bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah dalam menghadapi tantangan perlambatan ekonomi. Politeknik, pariwisata yang akan kita tambah dengan 2 lokasi baru di Solo Raya dan di Manado, dan juga kita akan berinvestasi di UMKM serta desa-desa wisata. Kemenparekraf akan melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan program-program yang menyentuh pelaku UMKM. Mereka yang paling memerlukan bantuan dan sentuhan pemerintah untuk menghadapi inflasi dan potensi resesi. Program transformasi digitalisasi dari UMKM ini akan terus kita dorong melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Daya beli masyarakat akan kita juga pertahankan melalui sentuhan program-program untuk meningkatkan kekuatan daripada UMKM, permodalan, pelatihan pendampingan, dan juga bantuan pemasaran. Lebih lanjut, Menparekraf berencana akan menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membantu UMKM dengan memberikan tambahan modal kerja agar sektor tersebut mampu menciptakan 97% lapangan pekerjaan guna mempertahankan daya beli masyarakat. Dengan demikian, Menparekraf menyebutkan pihaknya akan terus mempertahankan daya beli masyarakat melalui program-program stimulus, upskilling, reskilling, new skilling dalam konsep prakerja dan kesiapan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendapatkan keterampilan yang baru ketika bertemu Menko Perekonomian. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo secara resmi membuka kegiatan Global Forum sebagai awal dari rangkaian kegiatan Agriculture Ministers Meeting G20 Indonesia. Dalam pertemuan itu, Mentan mengajak semua negara untuk membangun semangat untuk bekerja sama sesuai dengan tema besar G20 Presidensi Indonesia, yakni Recover Together, Recover Stronger. Dalam pertemuan tingkat Menteri G20 Indonesia yang diselenggarakan di Bali, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan, terkait ancaman krisis pangan dunia sudah berada di depan mata dan menjadi topik hangat yang dibicarakan di semua kesempatan. Adapun tantangan global saat ini mulai dari krisis perubahan iklim, pandemi COVID-19 serta diperparah oleh eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia. Hal tersebut membuat pasok perekonomian terutama pangan menjadi tidak stabil. Dalam pertemuan Agriculture Ministries Meeting G20, seluruh Menteri Pertanian berbagai negara berkumpul untuk membentuk konsensus dalam 3 isu krusial terkait pangan. Di antaranya, pertama, mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh. Kedua, mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka, adil, terprediksi, transparan, dan non-diskriminatif. Ketiga, yakni kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan penghidupan petani di pedesaan. Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di era saat ini apapun bidangnya harus menggunakan digitalisasi. Dengan menggunakan digital sistem menjadi sesuatu yang lebih efektif, efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Oleh karena itu, pertanian harus dipacu oleh anggota G20. Ancaman krisis pangan dunia di depan mata dan dibicarakan di semua kesempatan. Kita baru selesai COVID dan kemudian dihantam oleh climate change, cuaca yang tidak menentu, dan kemudian ada ketegangan geopolitik di mana-mana, membuat rantai pasok perekonomian terutama pangan bersoal, dan G20 hari ini melakukan pertemuan-pertemuan itu untuk menentukan seperti apa G20 akan mengambil sebuah kebijakan.
Pemirsa, dalam rangka peringatan Hari Jantung Sedunia, Kementerian Kesehatan RI memperkuat sistem layanan primer sebagai upaya menekan laju kasus penyakit jantung yang memicu penyebab kematian dan pembiayaan tertinggi di Indonesia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dr. Eva Susanti mengatakan, faktor risiko penyakit jantung secara global dipicu pengaruh tekanan darah dan polusi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya menekan laju kasus kardiovaskuler atau gangguan jantung dengan mengajak masyarakat melakukan deteksi dini penyakit serta menjaga pola hidup sehat. Kardiovaskuler adalah segala jenis penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Melalui peringatan Hari Jantung Sedunia 2022 dengan tema Global Use Heart for Every Heart dengan tema nasional Jantung Sehat untuk Semua, Kemenkes mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan sederhana dalam aktivitas sehari-hari dengan melakukan cek kesehatan secara berkala, mengurangi asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet yang sehat dan seimbang, istirahat yang cukup dan kelola stres agar mendapatkan jantung yang sehat. Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Republik Indonesia Eva Susanti mengatakan, faktor risiko penyakit jantung secara global dipicu pengaruh tekanan darah diikuti oleh polusi di dalam dan luar ruangan, gangguan pada jantung yang dipicu tingginya kadar gula darah, serta obesitas. Berdasarkan data Global Burden of Disease dan Institute for Health Metrics and Evaluation, penyakit kardiovaskular menduduki peringkat pertama penyebab kematian di Indonesia sejak 2014 hingga 2019. Sedangkan berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 1,5%, yakni mengalami peningkatan 0,5% pada tahun 2013. Kami mengharapkan bahwa seluruh masyarakat untuk menerapkan gaya hidup cerdik ya, terutama adalah C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya itu adalah enyahkan asap rokok, kemudian R-nya adalah rajin aktivitas fisik, kemudian D-nya itu adalah diet yang seimbang, kemudian I-nya itu istirahat yang cukup, K-nya itu adalah kelola stres dengan baik. Kemudian terutama untuk penyakit atau mengendalikan penyakit jantung koroner atau PJK ini dengan patuh ya. Patuh itu adalah P-nya itu adalah periksa kesehatan secara rutin dan mengikuti anjuran dokter. Kemudian A-nya itu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian T-nya tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya itu adalah upayakan aktivitas fisik dengan aman, hanya itu hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Progres revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah telah mencapai 98%, tampak semakin rapi dan berkelas. Taman Mini ini nantinya akan menjadi salah satu lokasi KTT G20. Pemirsa, revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah sejak Januari hingga September 2022 dilakukan secara optimal oleh Kementerian PUPR. Revitalisasi lahan seluas 150 hektar ini dilakukan untuk memperlihatkan kembali pesona Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah modern dan sebagai etalase mini berbagai suku, budaya, dan juga citra Indonesia. Kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa wajah baru dari Taman Mini Indonesia Indah. Yuk ikuti saya. Pemirsa, pernahkah Anda berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah? Saat ini Taman Mini Indonesia Indah memiliki wajah baru. Pasalnya, Mediator Indonesia yang telah memasuki tahap akhir dari revitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, yakni Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Bina Marga sejak bulan Januari lalu dan pengerjaannya sudah mendekati 100%. Saat ini juga dilakukan pemeliharaan oleh BUMN yakni PT Taman Wisata Candi. Revitalisasi lahan seluas 150 hektar ini menghabiskan anggaran hingga 1,08 triliun rupiah. Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menyebutkan, tujuan dari revitalisasi ini adalah untuk mengembalikan konsep awal dari Taman Mini Indonesia Indah, yakni 70% merupakan kawasan hijau dan 30% merupakan kawasan untuk bangunan. Pemirsa, revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah dilakukan dalam 3 zona. Zona pertama yakni zona klasik, perbaikan pada gedung utama seperti Sasono Utomo, Langan Budoyo, dan Adi Guno, serta area parkir. Di lokasi ini juga nantinya akan diadakan side event presidensi G20. Zona kedua merupakan arsitektur Nusantara, tradisi, dan budaya.
Salah satunya adalah Danau Archipelago. Latar belakang dilakukannya revitalisasi pada Danau Archipelago adalah kondisinya yang sering banjir, kering, dan kualitas air yang kurang baik. Semua pagar anjungan yang ada di sini dibuka agar lebih membuka akses ke Danau Archipelago. Selain itu, ada panggung budaya yang merupakan ruang terbuka publik yang dapat menampung segala aktivitas masyarakat untuk menikmati wisata di area panggung budaya dan archipelago. Zona ketiga adalah zona modern, seperti zona anak yang ada di Taman Mini Indonesia ini tidak dilakukan perubahan karena menjadi jendela dunia dengan konsep internasional. Staf ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR, Ahmad Ghani Ghazali menyebutkan, pada tanggal 6 Oktober 2022 nanti di Taman Mini Indonesia Indah akan dilakukan pertemuan Parlemen Dunia yang merupakan rangkaian dari kegiatan KTT G20. Sementara itu pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah akan dibuka untuk umum setelah pelaksanaan G20. Untuk tiket masuk hingga saat ini belum bisa dipastikan, namun diperkirakan tidak jauh berbeda dari harga tiket masuk TMII sebelum dilakukan revitalisasi. Anjungan dari berbagai provinsi yang ada di Taman Mini Indonesia Indah dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing dengan menggunakan APBD. Tenaga yang melakukan revitalisasi di setiap anjungan juga merupakan pilihan dari daerah masing-masing. Selain itu, yang juga merupakan salah satu ikon favorit di Taman Mini Indonesia Indah adalah bangunan Keongmas yang berfungsi sebagai gedung teater dan museum. Keongmas ini juga dilakukan pembaharuan di luar dan di dalam bangunan seperti pembaharuan pada kursi teater. Inilah pemirsa pesona wajah baru dari Taman Mini Indonesia Indah dengan kesegaran pembaharuan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Di tempat ini pula nantinya delegasi G20 akan diajak untuk berkeliling melihat miniatur Indonesia. Tentunya dengan modernitas yang diterapkan perlu untuk kita jaga bersama. Demikian laporan Mona Azari Nisak, juru kamera Noel melaporkan untuk Anda. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.